Mari berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan hati kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang hendak ditaburkan pada Sabat ini benar-benar akan tertanam di hati kami dan bertumbuh menjadi bibit kebenaran dan tumbuhan yang subur. Kami boleh menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Berkati hamba-Mu yang membagikan roti hidup ini agar dapat menyampaikan dengan baik dan benar. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat hari Sabat. Puji Tuhan untuk pertemuan Sabat yang indah pada saat ini, di mana kita boleh memenuhi dua tujuan berkumpul di gereja. Yang pertama adalah koinonia, kita boleh bertemu saudara-saudara di dalam Tuhan. Dan yang kedua yang paling terpenting adalah worship to God, atau beribadah kepadanya. Dan dua hal ini tidak dapat dipisahkan dari sebuah pertemuan ibadah. Itulah sebabnya walaupun kita menjaga koinonia, bersekutu, boleh bersapa satu dengan yang lain, tetapi ada di satu sisi kita tetap harus menjaga suasana ibadah agar ibadah ini bisa berjalan dengan penuh roh dan kebenaran. Terima kasih untuk Pendeta Heri Sutomo yang boleh hadir dalam ibadah pada saat ini. Selalu doa kami jemaat adalah kiranya Sir selalu sehat dalam aktivitas. Walaupun Sir sudah pensiun, tetapi saya selalu memperhatikan Sir di tengah kesibukan MEM selalu mendampingi. Dan tadi Sir dari antar MEM ke perkemahan atau melihat MEM di perkemahan, kemudian melihat gereja mana yang Sir akan mampir beribadah dan Sir datang ke tempat ini. Terima kasih kehadiran Sir, tapi justru kehadiran Sir membuat saya juga agak gugup untuk membawakan firman Tuhan pada Sabat ini. Juga Sir Lexi tadi yang sudah awali pekabaran di pagi hari, sesepuh semua yang hadir ini, saya lihat orang-orang tua yang paling lama di jemaat ini, termasuk juga Ibu Masya Laurara yang juga boleh ada di bagian belakang, dan semua kita yang telah hadir. Dan di sini khusus ada Enggo. Enggo ini adalah panggilan sayang-sayang dari orang Sentani. Jadi kalau Enggo itu sama dengan Keke atau Nona. Ini Enggo Yunita Alanda Monim. Boleh berdiri? Nona Yunita Enggo, ya ini Enggo Sentani. Ya. Ini Enggo ya, Enggo, panggilan sayang-sayang dari orang Sentani. Enggo ini sementara bergelut di dunia media. Dia menjadi reporter dari TVRI Jakarta. Jadi karena erupsi Gunung Ruang menyebabkan penerbangan batal, dan saya yakin ini kesempatan di mana Yunita boleh mampir ke jemaat kami. Dan Yunita ini masih single, ketua, masih single. Ya, siapa tahu ada, tadi saya lihat di antara dua diakon itu ada yang single. Jangan yang sebelah sana ya, yang sebelah sini. Ya, siapa tahu boleh diperkenalkan. Enggo ini pernah mengikuti ajang kompetisi putri Indonesia mewakili Papua, dan saya ingat waktu itu karena kami bertugas di sana, mungkin ya di top 15. Dan boleh kemudian ya dipanggil untuk menjadi promosi. Dan kalau saudara masuk ke akunnya, tetap di sana Adventis itu selalu dia bawa. Karena dialah wanita Advent, anak muda Advent yang dia bawa ke mana-mana dia pergi. Jadi di sini ada juga nanti mungkin berkenalan setelah ini. Jadi terima kasih kedatangannya. Kalau papanya ini atlet dayung. Betul orang Sentani atlet dayung karena memang hidupnya di laut. Dan saya ingat rumah di pulau, waktu itu saya hanya berdoa untuk bangun rumah, tapi saya tahu rumah sudah selesai dibangun. Dan kalau Ketua Jun orang ke Sentani Pasier, nanti orang tinggal di danau, memang di tengah-tengah danau, rumah yang cantik dibangun untuk orang boleh tinggal. Jadi selamat datang sekali lagi, dan Tuhan kiranya berkati, boleh berkesan jemaat kami di tempat ini. Judul pekabaran pada Sabat ini, saya mengulangi sapaan saya terkait dengan hari Sabat. Kalau saya bilang selamat Sabat, saudara jawab yang kedua, saya akan bilang yang kedua, saudara balas yang ketiga. Selamat Sabat. Sabat hari yang senang.
Oke. Jadi saya ulangi, bahasa Inggrisnya itu rest in peace. Jadi selamat sahabat ini juga rest in peace, karena di sini kita diam tenang bukan untuk mati. Karena di Alkitab peace atau shalom diterjemahkan sejahtera atau damai atau pergilah dengan selamat. Sebenarnya itu mati itu, rest in peace itu. Tapi penerjemahan dari peace itu bukan rest in peace, bukan cuma mati. Tapi kita beristirahat di dalam satu kedamaian yang tidak dapat diambil oleh hari-hari yang lain. Dan judul pekabaran sahabat ini adalah mencerminkan gambar dan rupa Allah. Saya khususkan pekabaran sahabat ini kepada lebih ke orang-orang muda. Jadi saya mohon orang muda dapat memperhatikan pekabaran ini. Mencerminkan apa orang muda? 2, 3. Dan rupa Allah. Dan ayat tema telah dibacakan oleh Ketua Junaidi tadi. Berfirmanlah Allah, mari orang muda kita ulangi sama-sama, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaannya adalah, siapakah yang mencerminkan gambar dan rupa Allah itu? Laki-laki atau perempuan? Siapakah yang menggambarkan rupa Allah itu? Image of God, laki-laki atau perempuan? Pertanyaan itu akan dijawab dengan pertanyaan berikutnya. Yesus itu laki-laki atau perempuan? Jujur ya, Yesus laki-laki atau perempuan? Yesus laki-laki atau perempuan? Oke, kita lihat ayatnya ya. Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Siapa ia di sini? Siapa ia di sini? Yesus. Pertanyaan saya kepada Juan Rumimpunu. Nah, Juan, Yesus laki-laki atau perempuan? Oke, pertanyaan balik kembali ke pertanyaan yang tadi. Siapakah yang digambarkan, siapakah yang menggambarkan gambar dan rupa Allah itu? Laki-laki atau perempuan? Menurut ayat ini, Yesus laki-laki atau perempuan? Yesus laki-laki. Berarti yang mencerminkan gambar dan rupa Allah adalah laki-laki. Sayang sekali perempuan, kata tukang. Dan kalau sampai di situ ini renungan, maka sabat depan para perempuan ini, para wanita tidak akan datang lagi ke gereja. Karena dapat sayang dorong pe hidup. Karena ternyata rupa Allah itu hanya pada laki-laki. Tetapi tidak demikian, saudara. Ayat yang berikut ini mengatakan, Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, sekalipun ada seorang wanita yang melupakan bayinya, apa yang Allah katakan? Aku tidak akan melupakan engkau. Aku di sini adalah Allah. Berarti Allah berperan sebagai siapa di sini? Laki-laki atau perempuan? Sebagai mama, sebagai seorang ibu. Berarti laki-laki atau perempuan? Allah di sini menggambarkan dirinya sebagai seorang perempuan. Itulah sebabnya saudara-saudara, gambar dan rupa Allah itu sempurna. Sebagian pada wanita dan sebagian pada pria. Dan sempurna atau komplit pada laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak dapat hidup sendiri, biar hebat laki-laki itu. Makanya Allah sendiri yang bilang, tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri saja. Itulah sebabnya Aldo Lumentut cari patesah menikah mereka, karena tidak baik. Dan di sini masih ada yang single ya, saya lihat ya. Ada Enggo di sini juga ya. Tidak baik Enggo hidup sendiri. Mesti so boleh lihat-lihat di sini, siapa tahu ada yang boleh ya, di bawah. Di bawah. Itulah sebabnya Tuhan membutuhkan keluarga. Untuk meneruskan keturunan, Tuhan membutuhkan kesempurnaan dalam gambar dan rupa Allah di dunia ini.
pada setengah pada laki-laki, separuh pada perempuan, sempurna pada suami dan istri. Sering saya bilang ke saya kalau pergi ke tempat yang acara umum, saya yakin Pendeta Sutomo juga demikian. Sir, kalau hadir di tempat umum, mungkin ibadah pesta, mungkin ibadah syukuran atau pesta ulang tahun, seperti kurang kalau memnya tidak ada. Betul ya Sir ya? Sir akan rasa seperti Sir ini adalah lebih berwibawa kalau di samping Sir itu duduk. Itu yang saya rasa. Saya kurang tahu Sir, tapi saya yakin juga begitu. Bagaimana Bapak Ketua Jun? Kita sempurna karena ada pasangan kita. Demikian pula sebaliknya. Istri akan merasa sempurna ketika ada suami di sampingnya. Dan untuk itu tujuan kemudian image of God itu dilahirkan ke dunia ini. Pasti akan melalui seorang laki-laki dan seorang perempuan. Di dalam Lukas 21, saya hanya ambil ini sebagai batu lompat. Ada 6 tanda Yesus sampaikan sebagai tanda kedatangannya. Saya tidak membahas tanda-tanda kedatangan, saya hanya menjadikan batu lompat. Ada 6 tanda-tanda, peperangan, kemudian gempa bumi, bala sampar, dan sebagainya. Sekarang kan orang lagi pray for apa? Tagulandang. Tapi kadang saya pikir seharusnya kita pray, berdoa agar gempa bumi jadi lagi di Kelabat, jadi lagi di Lokon. Karena dengan demikian Yesus akan segera apa? Datang. Doa kita seharusnya bukanlah Tuhan hentikan gempa bumi. Padahal tanda-tanda kedatangan mesti apa? Mesti terjadi bahkan di berbagai tempat. Dan di sana ada 6 tanda-tanda itu. Tapi di dalam Matius pasal 24 ada 2 tanda yang Tuhan juga kasih tahu kepada kita di era ini. Bahwa ada 2 tanda yang pada akhirnya 2 tanda ini menggambarkan bahwa inilah akhir zaman. Yesus tidak lama lagi akan apa? Datang. Yang pertama, saya tidak baca ayat semuanya. Yang pertama adalah makan minum. Makan minum, makan dan minum tidak ada salahnya. Tapi masalahnya apa pada makan minum? Pada makan minum ini masalahnya. Itulah sebabnya gereja Advent pergi ke depan, paling depan untuk mengabarkan tentang apa standar yang Tuhan kasih kepada kita sebagai yang dapat dikonsumsi. Itulah sebabnya gereja Advent kasih tahu di paling depan ini. Karena merupakan tanda kedatangan Yesus adalah orang cuek dengan soal makan. Makan pokoknya yang penting boleh masuk. Kalau pelajaran yang Oma Meita bawakan di sini, kebetulan itu karena kita disuruh bikin, kita yang bikin. Jadi Oma bawakan ini, gambar-gambar ini ada kelihatan. Bahwa orang mau kasih masuk semua ke dalam kurang tuh pasir, semen, dan kerikil tuh kasih masuk. Karena kalau dia kasih masuk langsung tacor di sini. Kurang itu, orang tidak peduli dengan perihal makan minum. Dan itu tanda akan kedatangan Yesus. Kita mengabarkan itu kepada dunia. Amin saudara. Lalu yang kedua di ayat ini, kawin-mawin. Kawin dan mengawinkan. Apa masalah di orang ini kan marriage sebenarnya, married atau pernikahan. Tidak ada masalah dengan pernikahan. Tidak ada gereja yang melarang orang untuk menikah. Tapi yang masalahnya adalah ini pernikahan yang model begini. Yang sekarang mungkin kalau Sir Lexi Wele buat penggalian karena seorang dosen atau Ibu Kalengkongan Simatupang barangkali akan menemukan tentang bukti-bukti yang lebih banyak lagi tentang penyelewengan terhadap sebuah pernikahan seperti ini. Para lihat ini. Laki-laki dengan laki-laki, di sana perempuan dengan perempuan. Dan ini yang Alkitab katakan bahwa ini akan semakin menjadi-jadi. Mungkin sekarang orang lihat di luar, tapi mungkin lama-kelamaan akan lebih dekat ke sini. Dulu kalau orang pakai baju warna-warni, orang bilang karamba. Tahu karamba? Di sini juga ada istilah karamba. Kalau dia so lewat orang bilang karamba anyur. Karamba itu kan sebenarnya itu bambu yang diikat-ikat di laut toh. Tapi kalau orang pakai baju karamba, orang pakai baju warna-warni, karamba anyur. Nah sekarang bendera pelangi lebih jarang orang lihat pelangi yang begini-begini. Karena ini sudah digunakan oleh kaum LGBT ini untuk menjadi dorang
dorang pe identitas. Oke, kalau nanti LGBT ini Pendeta Edo sudah pernah jelaskan dan saya sudah bilang datang ulang untuk membuat penjelasan lagi kepada orang muda. Jadi nanti mungkin di Evang orang undang untuk LGBT, untuk mendeteksi dini. Bukan cuma dokter mendeteksi dini penyakit, tapi ini perlu dideteksi dini. Jangan-jangan ada di antara orang muda saat ini. Dan teknik untuk mendeteksi kita butuh dokter untuk datang. Kalau dokter Shirley juga boleh kasih ciri-ciri tentang LGBT, boleh nanti bagikan. Karena orang tua perlu mengetahui ini. Saya dengar Pendeta Edo sudah pernah bahas, tapi nanti orang undang pendeta untuk membahas lagi di tempat ini. LGBT. Tahun 1997, film ini sangat terkenal. Apa film ini penama? Teletubbies. Tabis itu gendut, bagode. Juga kalau di lampu merah kong baju-baju itu tabis. Orang biasa bilang tabis dia. Gendut, puru besar, kong bergaya-gaya lucu. Tele itu layar. Jadi coba saudara lihat dia pe layar di DP puru buncit itu. Nah, itu Teletubbies. Dari kata itu jadi nama Teletubbies. Dan penulisnya adalah orang Inggris, naskah. Dia juga yang kemudian menyarankan kepada BBC, British Broadcasting Company, yang merilis film ini. Saudara tahu film ini? 4 boneka berbulu, yang kemarin merah DP nama Po. Iya toh, Po. Kemudian hijau Dipsy, kuning Lala, kong ungu. Yang lahir di atas tahun 97 coba. Yang dia lahir 97, 96, 95, 94. Coba yang 94. Lahir 94. 95. Atau yang masa kecilnya lihat film ini. Di sini orang muda. Orang muda. Oh, banyak. Ketua Flori juga ya. Coba Ketua Flori berdiri. Tapi warna-warni namanya tidak terlalu penting. Siapa penulis naskahnya dan kemudian dibuat film tidak penting. Tapi yang paling penting adalah tongkat di atas kepalanya. Jadi kalau orang lihat LGBT ini di dunia perfilman, yang kemudian arahnya film ini kepada kaum balita. Dan ini sebenarnya seminarnya mem. Ini mem pe seminar, cuma kita curi DP judul jo. Nanti kalau mem seminar mem mau kasih detail. Masalahnya ada pada tongkat-tongkatnya di atas kepalanya. Semua tongkat di setiap boneka Teletubbies ini adalah alat kelamin. Dan tidak disengaja, mungkin disengaja juga ya, tapi saya pikir ini setan sengaja memperkenalkan LGBT kepada dunia. Ini alat kelamin wanita, merah ini. Kemudian hijau itu palus, alat kelamin pria. Tapi kalau yang dua di sana itu bercampur. Dapat lihat DP nama Juan Rumimpunu. Juan coba Juan berdiri. Gagah toh. Coba Juan bercerita, Shalom coba. Shalom, mantap. Jangan kok dia badan gagah, Shalom. Bahaya itu. Itu salah satu deteksi dana anak-anak muda. Mama. Karena DP mama salah. Dia laki-laki boneka ulang tahun kasih hadiah boneka. Padahal dia adalah anak laki-laki. Tuhan tidak pernah menciptakan tidak pernah Tuhan cipta itu. Siapa yang salah berarti? Mungkin lingkungan. Oke, kalau lingkungan, kontora mau salahkan lingkungan. Ada yang salahkan angin punya KTP. Siapa mau salahkan lingkungan? Yang masalah adalah di lingkungan rumah kita. Timothy misalnya, jangan kemudian saudara Adrin kasih hadiah, aduh baju yang amazing. Cocok pada dia apa? Basket. Yang tenaga laki-laki keluar. Sehingga jangan sampai dia mengikuti ini. Ini kok ini film ini cuma DP utama adalah berpelukan, berputar, berguling-guling. Kalau lari bersuara seperti suara baby atau suara anak-anak. Kenapa film ini? Tujuannya untuk menciptakan dorang punya ruang pikiran ini supaya dorang kenal dengan Kung sekarang di negara kita kalau itu yang hai gerak jalan, tepuk tangan.
Padahal negara kita juga ikut serta dalam memproduksi jenis kelamin baru. Jadi kalau kita gereja, makanya sekarang hilang tuh drama-drama ketua Jun pakai bandung, balari dengan rok-rok. Itu ditiadakan karena itu memicu anak-anak ikut. Jadi perempuan kok dia berjenis kelamin laki-laki, tapi dia suka dengan tabiat seorang wanita. Jadi kalau Adventist Pria bikin acara, jangan lagi drama-drama wanita. Semua pertanyaan, ibu-ibu juga kadang berdrama kumis-kumis tuh. Boleh kan nyanda? Dan kalau jawaban itu sama, semua orang tidak boleh lagi ciptakan seperti dramatis itu jenis kelamin. Oke, nanti itu yang jelaskan dia punya detail. Karena itu semua berujung kepada memperkenalkan LGBT. Lalu, apa tujuan kita ini adalah mencerminkan gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Di bagian bawah itu Allah memberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi tujuan daripada suami dan istri dalam satu keluarga menikah adalah keturunan. Oke, itu sudah orang so tahu semua. Tapi yang kedua adalah, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas, itu berkuasa. Jadi taklukkanlah dan berkuasalah. Sekarang pikiran kita adalah kita manusia, image of God, gambar dan rupa Allah tercermin dari kita, tapi kita punya tugas adalah berkuasalah, kemudian taklukkan. Dalam konteks apa tujuan kita diciptakan? Dalam konteks apa kita ini adalah menggambarkan Allah di dalam hidup kita? Apakah cuma sekedar wajah kita? Atau apa yang sementara harusnya menjadi cerminan gambar dari Allah itu? Taklukkan dan berkuasa. Tadi kan yang pertama tujuannya adalah melanjutkan keturunan, membuat bumi ini penuh dengan manusia. Dan banyak orang salah mengartikan kata taklukkan dan berkuasa. Jadi seenaknya seperti ini, gambar ini, seenaknya membongkar hutan. Kan Tuhan bilang, orang ini taklukkan semua, orang yang berkuasa atas semua makhluk yang Tuhan sudah jadikan. Jadi pokoknya kasih rusak juga, tidak jadi masalah. Dalam prinsip penata layanan kelima, yaitu environment atau lingkungan, ini orang petanggung jawab. Kalau ada lingkungan yang rusak, orang tujuan itu mau tanam lagi tanaman yang baru supaya lingkungan itu menjadi asri kembali. Dan ini sangat berlawanan dengan, tapi Tuhan bilang, oh itu kan harus taklukkan. Tapi dengan cara apa? Apakah dengan cara ini? Ini cara yang salah untuk menaklukkan atau berkuasa. Nah, saya mungkin pakai contoh di sini Aldo dengan Tessa. Waktu pacaran ya, ini waktu pacaran. Waktu pacaran, bagaimana cara Aldo menaklukkan Tessa? Ini pakai kata menaklukkan ya. Bagaimana cara Aldo menaklukkan Tessa? Apakah Aldo datang ke Tessa kok angkat DP kerakan? Mana mau suka begitu kan anda? Kalau laki-laki model begitu, tidak ada cewek yang suka pangoni. Menaklukkan itu bukan berarti dia bertekuk lutut. Mana mau apa kita? Enggak. Tapi pasti Aldo buat sesuatu yang bikin Tessa suka, senang, tertarik. Wih, romantis nih cowok. Lebih romantis dari tapi cowok dulu. Dan kalau Juan di sini ada Roger, ada Lionel. Kalau kamu sudah mahasiswa ya. Untuk menaklukkan seorang cewek bukan dengan cara kekerasan. Tanya papa dan mama sana. Bagaimana dia bicara? Papa taklukkan pa mama. Dan di sini kita dapat prinsip yang tadi Alkitab bilang taklukkan dan berkuasa. Taklukkan dan kuasai dengan cara mengasihi atau mencintai. Kalau datang kemari, Aldo datang bawa apa yang Tessa suka. Misalnya terang bulan. Romantis sekali nih cowok.
Dan itu yang membuat Tessa tertarik kepada Aldo. Kalau sama-sama di satu kampus, bikin tuh, mari tak bikin apa tugas. Dulu waktu tak pacaran dengan Mem suka jaga uru DP bitis di sini, karena berjalan lala jadi uru bitis. Uru bitis, dia suka sekali. Sekarang tuh so pemalas mengurus DP bitis, urus sendiri jo. Nah, kadang dia suruh uru bitis, lala jadi sakit. Dan kita buat dengan senang hati. Mas sekarang kalau Mem suruh uru jodoh, tak so pemalas lebih uru. Setakluk tuh jadi soalnya. Nah itu juga salah juga. Jadi rasa cinta itu terbentuk dari kita mau melayani, membuat sesuatu kepada yang kita sayangi. Atau sebaliknya kepada laki-laki kalau dari seorang wanita. Itu yang Tuhan maksud agar kita adalah image of God ini, gambar dan rupa Allah, lakukan kepada dunia ini, kepada orang sesama di sekitar kita dan kepada makhluk yang lain selain manusia. Menggambarkan, mencerminkan gambar dan rupa Allah adalah kita mencerminkan kasih kita kepada orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin saya tidak banyak menekan terkait LGBT tadi, atau karakter laki-laki, kita maskulin, kita pejenis kelamin laki-laki, tapi kita pesifat feminim. Nah, ini yang masalahnya, atau sebaliknya, sehingga muncul yang tadi. Kalau Ellen White memberikan contoh, kalau baca tulisan Ellen White, dia punya anak itu dia kasih pisah di tiap kamar, berbeda. Karena walaupun kakak beradik, kalau mereka berdua dalam satu kamar, praktek lesbian itu bisa terjadi kalau mereka wanita. Kalau di kamar cuma laki-laki, praktek gay bisa terjadi karena ada orang laki-laki dengan laki-laki. Tapi mungkin itu tadi saya bilang, secara detail nanti orang mesti minta untuk orang kasih tahu supaya orang para orang tua, apalagi dengan banyaknya anak muda di gereja kita, dapat mendeteksi secara dini hal yang tadi. Dan itu tanda kedatangan Yesus. Itu akan semakin terjadi di dunia kita pada saat ini. Bukan dengan begini. Jadi kita menaklukkan bukan dengan cara kekerasan, tapi taklukkan dengan apa? Kasih. Dengan cinta. Dan kalau kita buat itu kepada siapa saja di dunia ini, maka kita akan mencerminkan gambar dan rupa Allah. Jadi sesungguhnya image of God itu adalah sifat kita, tabiat kita, bukan wajah kita. Yang orang selalu farmak artinya perbaiki, gosok ke sana kemari, itu orang punya apa? Wajah. Tapi Tuhan minta sekarang adalah hati kita, tabiat kita yang perlu difarmak, yang perlu di setel, yang perlu diatur, sehingga yang keluar nampak dari wajah kita, biar kita orang pe muka pas-pasan. Tapi kalau tabiat kita baik, maka kita lebih diunggulkan daripada orang yang lain yang ada di sekeliling kita. Mungkin itu juga bagi kalau Yunita di sini ada Putri, mereka tampil di sana, mungkin dibanding dengan orang lain mungkin masih ada yang lebih cantik, tapi ketika diperiksa mereka punya tabiat, mereka punya gerak-gerik, cara mereka berbicara, mereka unggul di situ karena adalah anak-anak Tuhan. Amin. Dan itu yang penting. Itulah kita mencerminkan gambar dan rupa Allah. Opa John dengan Opa Salvo, dan kita, orang tiga pemuka pas-pasan kasih yang pas-pasan. Tapi saudara, jangan pernah anggap remeh orang tiga ini. Ini gambar dan rupa siapa? Allah. Om John, halo, cek mic. Om John sudah semakin tua, rambut putih tapi kulit semakin sebaliknya kulit. Tapi itu image of God, gambar dan rupa Allah. Kalau saudara hina Om John, saudara hina siapa saudara? Saudara menghina Tuhan yang cipta. Tuhan salah cipta Om John itu. Atau Om Opo, mana Om Opo? Om Opo yang datang. Om Salvo, Om Opo yang datang. Itu image of God. Amin. Saya biar hitam begini saudara, ini image of God. Daripada orang cantik tapi pemfitnah. So cantik dia, gagah dia semua, memang putih dari atas ke bawah semua. Tapi carewet. Image of God itu adalah karakter kita. Saudara mungkin punya potongan so begitu. Tapi kalau hati mulia, hati itu penuh kasih. Saudara adalah image of God, menggambarkan citra Allah atau gambar
dan rupa Allah. Sebenarnya ini tujuan pendidikan. Dan sementara saya berkhotbah pendidikan seharusnya. Itulah maksud sekolah-sekolah gereja dibuka di mana-mana. Supaya anak-anak kita dikembalikan kepada tabiatnya sama seperti Kristus. Amin saudara. Pintar bukan tujuan utama. Tetapi memiliki tabiat yang sempurna dengan Yesus. Seperti Yesus adalah yang paling terutama. Bagaimana Mama Eta? Jadi kalau kamu sekolah biar Dimis pandai bahasa Inggris, pintar bahasa Inggris. Tapi ingat, yang paling kamu cari di situ adalah karakter. Apakah dengan kita pintar, kalau kita so pandang orang, rendango nih, kita lebih tinggi. Nah, itu yang perlu. Karena tujuan sekolah pasti adalah untuk mengembalikan citra, gambar, image of God yang telah rusak itu. Amin, anak muda? Bagaimana caranya? Ya, salam kepada guru. Mem, shalom mem. Bukan lihat orang so Ya, dan itu kita mencerminkan gambar dan rupa Allah. Ayam ada image of God. Ada ayam hati. Ayam ada hati. Tapi dia ada perasaan. Nah, itu bedanya. Torang punya hati, tapi torang juga punya. Dan itu kalau dari hati dia semua naik di sini. Image of God. Kita punya perasaan kepada orang di sekeliling kita. Coba saudara lihat, ayam punya perasaan. Ayam jaga cemburu. Ada ayam meraju. Kalau anggota meraju ada. Ada enggak anggota jemaat meraju? Ada, karena dia punya perasaan. Jadi kalau orang meraju jangan juga negatif, itu positif karena dia punya perasaan. Jadi jangan sampai salah bicara kepada orang karena dia mau meraju. Coba kalau saudara veto-veto nih ayam. Bubongo nih, dia tersinggung. Kalau dia bawa WA atau dia Facebook, ayam bahas status, aduh kita tersinggung Pak Oma Meta, usir Pak kita dari dapur. Nggak ada. Ayam punya hati tapi tidak punya perasaan. Dia bukan image of God. Image of God adalah pemilik ayam. Jadi kalau piara ayam, ayam nggak ada image of God. Saudara Jun yang piara, yang punya image of God. Ikan ada hati ikan. Ada, tapi ikan tidak punya perasaan. Dan itu yang membedakan kita manusia dengan makhluk yang lain. Buah ini juga bagus, tapi buah tidak ada perasaan. Kadang juga kita makan buah tanpa perasaan. Ini bukan image of God. Image of God adalah kita. Semua tidak ada yang jelek di sini, karena semua image of God. Amin saudara. Tidak ada yang bawah di sini. Semua sama di pemandangan Tuhan. Amin saudara. Itulah tujuan mau pergi makan bersama sebentar. Bahwa orang semua sama di mata Tuhan. Amin saudara. Mau Om John kah di situ, mau siapakah di situ, mau kita kah di situ, sama. Jangan pinggir jo dari situ. Karena kita adalah image of God. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sehingga pertahankan diri kita menjadi citra Allah, menjadi cerminan orang di sekeliling kita. Agar lebih banyak lagi orang terberkati. Karena untuk itulah Yesus mati. Untuk image of God-nya kita di dalam diri kita. Tuhan mati untuk kita. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.